Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan soal penalaran matematika UTBK tahun 2024. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran di UTBK tahun 2025 ini atau mungkin bisa jadi pembelajaran untuk UTBK di tahun-tahun berikutnya. Yuk langsung saja kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Titik A dan B terletak pada ujung suatu tembok tetap yang sejajar dengan garis L dan tegak lurus dengan dinding. Jarak A dan B adalah 2 meter. Nah, di sini A ke B 2 meter. Oh, ini udah ada keterangannya juga ya. A ke B itu 2 meter. Terus lampu L terletak pada garis L sehingga bayangan titik A dan B yaitu, nah ini lampu L di sini. A dan B bayangannya jadi A aksen dan B aksen. Ini bayangannya di sini kayak begitu. Oke, mungkin tidak terlalu banyak informasi dari sini. Nanti tinggal kita lanjut ke soal aja ya. Kita cek di soalnya. Langsung saja kita ke soal nomor 20. Jika T sama dengan 2 dan X sama dengan 3, jarak A aksen ke garis L adalah 6. Nah, kita masukkan dulu. T-nya di sini 2, berarti di sini 2. Terus kemudian X-nya ini 3, berarti. Dan jarak A aksen ke garis L adalah 6 meter. A aksen ke garis L 6 meter, berarti ini ke sini. Berarti berapa? 3 meter, kayak begitu. Maka jarak lampu L ke dinding adalah titik-titik. Berarti yang ditanya adalah L ke dinding. Saya kasih huruf di sini A, B udah kepake. Misalnya sini saya kasih C, di sini saya kasih D begini ya. Sehingga perbandingannya jadi gimana ini? A aksen dibanding C berarti A aksen C maksudnya. A aksen C dibanding dengan AC. Jadi kita kesebangunannya pakai segitiga ini dan segitiga yang ini nih. Kita pakai kesebangunan segitiga kayak begitu. Nah, karena dia sebangun berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sebanding. Sisi yang bersesuaian mana? Di sini kita lihat ada sisi A aksen C. Ini kan sisi sisi bawahnya segitiga A aksen C sebanding dengan bersesuaian dengan A aksen D. Nah, ini ada aksennya ternyata ya. A aksen C dibanding dengan A aksen D, bukan AC ya. A aksen D kayak begini. Berarti akan sama dengan sisi yang bersesuaian lagi, yakni yang ini ya. Ini dibanding dengan ini ya. Berarti A aksen C dibanding A aksen D akan sama dengan AC dibanding dengan LD. Kayak begini. Oke, terus berikutnya tinggal kita masukkan nilainya. A aksen C itu berapa panjangnya? A aksen C itu 3 dibanding dengan AD. AD itu tadi 6 ya. A aksen D maksudnya. Terus AC itu berapa? 2 sama 2 itu 4 dibanding dengan LD. LD-nya belum tahu, kita kasih X dulu aja ya. Kita sederhanakan dulu deh ini. Berarti di sini ada 3 sama 6 sama-sama bagi 3. Ini 1, ini 2 ya. Oke, berikutnya tinggal kita kali silang, berarti jadi apa ini? X sama dengan 4 kali 2, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, X itu apa tadi? Oh ya, X itu LD. LD itu berarti jarak lampu ke dinding, sehingga kita udah dapat nih. Jarak lampu ke dinding adalah 8 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampangan ya. Jadi intinya konsepnya untuk soal ini kita pakai kesebangunan pada segitiga. Jadi yang perlu diperhatikan nanti bagaimana cara menentukan sisi persesuaian pada segitiga yang sebangun kayak begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21. Jika T sama dengan 2 dan X sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke soal dulu. T itu di sini kecil banget ya, semoga masih kelihatan. T-nya ini 2, X-nya di sini juga 2, kayak begini. Dan panjang bayangan AB pada dinding adalah 3 meter. Berarti bayangannya itu kan A aksen ke B aksen. Berarti yang ini panjangnya itu adalah 3 meter, kayak begitu. Maka jarak lampu L ke dinding adalah titik-titik. Oke, berarti L ke dinding. Masih sama ya, ini ke sini, cuman kondisinya berbeda sekarang.
Oh, berarti ini udah ketahuan 2, ini ketahuan 3. Aduh, saya mau pakai huruf X, sudah kepake ya X-nya. Misalkan di sini saya pakai Y aja ya. Y itu dari titik merah ini ke B aksen. Ini saya kasih Y kayak begitu. Sehingga nanti kalau kita perhatikan segitiga yang ini nih, set, 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 ini sama segitiga yang ini kecil ini. Aduh, nggak bisa yang buatnya yang kecil. Segini doang, B ke bawah, terus sini, terus sini ya. Sama B aksen. Intinya kayak gitulah. Ada dua segitiga itu. Kita pakai kesebangunan, berarti gimana ini? Y dibanding dengan Y plus 2 akan sama dengan, nah ini jarak lampu ke dindingnya saya kasih Z aja ya. Sama dengan 2 dibanding dengan Z. Kayak gini. Terus diapain lagi? Nah ini belum bisa diapa-apain. Kita pakai perbandingan yang berikutnya, kita pakai kesebangunan yang ini nih. Segitiganya ke A ini set sama yang segitiga yang ini. Wah, jadi tumpang tindih ya, kayak begini. Nah, berarti kita perhatikan di sini ada A aksen ke dinding, ke apa ini? A aksen ke sini ya, bawah Z ini ke garis L. Ini ke sini. Terus ini A aksen ke, aduh nggak ada hurufnya ya. Set segini. Berarti di sini 3 plus Y dibanding dengan kalau full segini berarti berapa ini? 3 tambah Y tambah 2 dibanding dengan 5 plus Y akan sama dengan di sini set 2 plus 2 berarti jadi 4 per Z kayak begitu. Jadi perbandingannya kayak begini. 3 plus Y banding 5 plus Y sama dengan 4 banding Z. Nah, nanti coba direview kembali perbandingannya ya, kesebangunannya. Untuk topik ini mungkin yang agak perlu mikir, nemukan ide kesebangunannya kayak begitu. Nah, setelah dapat dua perbandingan ini, nanti kita satukan. Gimana cara menyatukannya? Nah, gimana ya sekarang cara nyatukannya? Oh, sama-sama, ini kan sama-sama ada Z nih. Ini ada Z, ini ada Z. Kita pindah-pindah ruas dulu biar jadi Z sama dengan dulu ya. Berarti ini saya geser dulu. Yang atas saya geser, ini berarti YZ sama dengan 2 dikali Y plus 2. Kayak begitu ya. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 2Y plus 4 per apa? Y. Kayak begitu ya. Terus berikutnya dari yang kedua. Sini aja ya. Set. Berarti kita kali silang berarti apa ini? Z dikali 3 plus Y itu sama dengan 4 dikali 5 plus Y kayak begitu. Sehingga kita peroleh apa ini? Z sama dengan 4 kali 5 itu 20 plus 4Y dibagi dengan berapa? 3 plus Y kayak begitu. Nah, berikutnya di sini Z yang ini kita samakan dengan Z yang ini. Karena sama-sama Z itu boleh disamakan kayak begitu ya. Oke, sekarang kita cari Z sama dengan Z. Berarti Z yang pertama itu 2Y plus 4 per Y. Sama dengan Z yang kedua itu 20 plus 4Y per Y plus 3. Ini sama aja ya, saya balik. Y plus 3. Berikutnya saya kali silang. 2Y plus 4 dikali dengan Y plus 3 akan sama dengan, saya balik ya, 4Y plus 20 dikali dengan Y kayak begitu. Sehingga jadi apa ini? 2Y kali Y jadi 2Y kuadrat. 2 kali 3 plus 6Y plus 4Y berarti jadi plus 10Y. 4 kali 3 jadi 12 sama dengan 4Y kuadrat plus 20Y. Kita pindah ruas ke kiri semua berarti jadi min 2Y kuadrat terus berarti min 10Y min 12 sama dengan plus 12 sama dengan 0. Kita bagi min 2 semua berarti jadi Y kuadrat plus 5Y min 6 sama dengan 0. Difaktorkan Y plus 6 sama Y min 1 sama dengan 0.
Y sama dengan min 6 atau Y sama dengan 1. Karena Y itu kan menunjukkan jarak, berarti nggak mungkin negatif, sehingga kita pakai Y-nya yang sama dengan 1 kayak gini. Oke, sekarang kita udah dapat nih Y-nya 1. Gimana nih selanjutnya? Selanjutnya, setelah dapat Y-nya, tinggal kita masukkan ke salah satu. Misalnya di sini ada Z, itu sama dengan 2Y plus 4 per Y, kayak begitu. Kenapa kita cari Z? Karena L itu jarak lampu ke dinding, itu kan kita misalkan Z tadi. Sehingga Z sama dengan apa itu? 2Y plus 4, 2 kali 1 plus 4 per Y. Y-nya kan 1. Berarti jadi berapa? 2 kali 2, 2 kali 1, 2, tambah 4, 6, dibagi 1, hasilnya 6 ya. Jadi kita peroleh panjangnya, jaraknya itu jadi 6 meter kayak gitu. Sehingga kita peroleh jawabannya yang C. Agak lebih rumit lagi, nanti kalau ada yang bingung, bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Diketahui T sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Kita masukkan ke soal ya. T sama dengan 1. Ini berarti ini 1. Terus X-nya sama dengan 4. Di sini 4 kayak begitu. Semula jarak lampu L ke dinding adalah 7 meter. Berarti di sini 7 meter. Kemudian lampu L bergerak sepanjang garis lurus sejauh 2 akar 2 meter dengan mempertahankan posisi A aksen. Maka jarak titik A aksen dan B aksen setelah sekarang adalah titik-titik. Berarti di sini nanti lampunya dia bergerak dengan mempertahankan A aksen. Berarti nanti dia lampunya itu pasti bergeraknya segaris dengan ini. Jadi menuju ke sini nanti bergerak sejauh misalnya di sini. Nanti di sini jaraknya adalah 2 akar 2 kayak begitu. Sehingga nanti kita cari tahu nanti sampainya di mana kayak gitu. Nah, untuk menentukannya sementara kita pastikan dulu ya di sini ini ke sini panjangnya berapa kayak gitu. Oke, berarti berapa ini? Misalnya di sini saya kasih X terlebih dahulu. Kita pakai kesebangunan dulu untuk mencari panjang X dengan apa? Nah, ini kan ada segitiga nih. Segitiga yang ini. Segitiga yang ini dengan segitiga yang full segini. Kita pakai kesebangunannya dulu, berarti gimana ini? Langsung aja ya angkanya ya, berarti X dibanding dengan X plus 4 itu akan sama dengan, ini berapa ini? 3 dibanding dengan 7. Kita kali silang, berarti 7X itu sama dengan 3 kali X plus 4, berarti jadi 3X plus 12. Sehingga kita peroleh 3X itu sama dengan berapa? 12 gitu ya. Oh maaf, 4 ya. 7X kurangi 3X itu jadi 4X sama dengan 12. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3 kayak gitu. Nah, karena kita peroleh X-nya itu sama dengan 3, sehingga kalau ini ke sini full, dari sini sampai sini full, panjangnya jadi berapa? 7. Nah, karena ini 7, berarti ini nanti segitiga siku-siku sama kaki dengan ini 7, kita pakai perbandingannya 7 akar 2 atau bisa juga pakai Pitagoras sih sebenarnya. Nah, karena di sini 7 akar 2, kalau di sini geser 2 akar 2, kalau saya tarik ke bawah sini set pas di sini, nanti dia juga pasti pas 2, di sini 2, di sini 2, kayak begitu. Sehingga kalau lampunya pindah ke sini, nanti B aksennya akan geser ke sini. Nah, berikutnya kita cari lagi nih perbandingannya. Ini udah X, misalnya di sini saya pakai Y. Y itu yang kecil, nggak kelihatan ya. Y itu yang kecil di sini. Ini jadi Y. Berarti gimana kesebangunannya? Kesebangunannya jadi Y dibanding dengan full di sini jadi Y plus 2 sama dengan 1 dibanding dengan ini full ke sini jadi berapa ini? 7, 2 akar 2 berarti di sini berkurang 2 juga ya. Ini 2 berarti nanti sini masih 5 ya. Berapa tadi? Y banding Y plus 2 sama dengan 1 banding 5 kayak begitu. Oke, sehingga kita peroleh berapa ini?
5Y itu sama dengan Y plus 2. Pindah ruas berarti 4Y itu akan sama dengan berapa? 2 kayak gitu. Sehingga Y-nya sama dengan 1/2. Nah, berarti di sini Y-nya ini, Y kecilnya ini 1/2 kayak begitu. Nah, awalnya di sini tadi kita punya berapa tadi? X ini kan 3, terus kemudian Y-nya itu 1/2, berarti bayangannya ini ke sini, bayangannya kan jadi ini ke sini. Itu sama dengan A aksen, B aksen itu sama dengan awalnya tadi 3, berkurang setengah, berarti jadi berapa? 2, 1/2. Sehingga kita peroleh jarak titik A aksen, B aksen yang sekarang adalah 2,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 23. Untuk keperluan tertentu ditambahkan lampu kedua. Jika PQ adalah bayangan tembok oleh lampu 1, PQ adalah bayangan tembok oleh lampu 1, oke. Dan QR adalah bayangan tembok oleh lampu 2. Posisi yang mungkin untuk lampu 2 adalah titik-titik. Oke, untuk opsi A, titik D, E, F, G, H kayak gitu ya. Kita pastikan kalau misal di sini lampunya ditaruh di titik F, berarti nanti dia nyorotnya akan ke sini set ke A. Nah, ini tetap di Q. Terus kemudian ini ke sini set. Nah, nanti bayangannya nggak beda jauh ya, berarti sama yang sebelumnya. Berarti yang F ini salah. Kita cek dari atas deh. Kalau dari titik D berarti bayangannya kemana nanti? Ini ke sini set. Nah, ke sana jauh banget. Wah, ini aja masih kurang jauh. Terus ini ke sini set. Nah, ini masih ada prospek sih. Cuman bayangan A aksennya ini nanti bakalan lebih jauh lagi. Berarti di sini pasti salah. Kita cek yang E. Yang E berarti nanti kira-kira bayangannya ini ke sini set. Set kayak gitu. Sebenarnya yang E itu belum begitu kelihatan akurat ya, cuman kayaknya sudah cukup mendekati lah. Cuman kita pastikan dulu yang lain. Kalau G di mana ini? G ini ke sini malah makin jauh ya, dia bayangannya ke sini. Pasti salah. Kalau yang H itu bayangannya kemana dia coba? Yang H ya udah deh, ini kita biarin dulu apakah lebih akurat. Yang H ke sana set. Nah, ini makin jauh. Ini kesininya makin dekat kayak gitu. Nah, meskipun yang E itu nggak sempurna, tapi yang E ini paling mendekati. Jadi kita anggap jawabannya adalah yang E kayak gitu. Jadi jawabannya ya opsi B di titik E kayak begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasannya. Kalau ada yang masih bingung, masih penasaran, kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Kita cukup sekian dulu. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.